Halo, halo, halo. Kami dari kelompok 8 akan membahas identitas sosial mahasiswa di era digital. Sebelumnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Davina Imanda Rizky, NPM 2504101037, Prodi Administrasi Publik. Nama saya Sekar Arum Triandayani dengan NPM 250410103118, Program Studi Administrasi Publik. Nama saya Rifka Rachmawati Trianto, biasa dipanggil Rifka, NPM 254041010310. Nah, saya dari Prodi Administrasi Publik. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang identitas sosial mahasiswa di era digital, yang mana perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara mahasiswa berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Kampus tidak lagi menjadi satu-satunya ruang pembentukan identitas sosial mahasiswa. Ada juga media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan LinkedIn juga menjadi bagian penting dalam membentuk citra diri mahasiswa. Di era digital ini, mahasiswa tidak hanya dikenal dari aktivitas akademik atau organisasi kampus, tetapi dinilai juga dari keberadaannya di dunia maya. Identitas sosial mahasiswa kini terbentuk dari gabungan antara peran di dunia nyata dan representasi digital yang mereka tampilkan kepada publik. Ada juga dampak sosial, yaitu dampak positifnya yang pertama membuka peluang untuk pengembangan diri dan karir. Yang kedua, mendorong mahasiswa lebih kreatif dan adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga, memperluas jejaring sosial dan kolaborasi antar kampus. Ada juga dampak negatifnya, yaitu munculnya tekanan sosial FOMO akibat perbandingan pencapaian di media sosial. Yang kedua, resiko hilangnya keaslian diri karena terlalu fokus pada pencitraan. Dan yang terakhir, menurunnya interaksi langsung yang mendalam antar mahasiswa. Selanjutnya, ada fenomena sosial budaya yang terjadi. Dalam konteks kehidupan, kampus pada masa kini, berbagai fenomena sosial budaya muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi, seperti perubahan pola pikir generasi yang muda, serta berpengaruh kuat media sosial terhadap dinamika interaksi manusia. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda menjadi bagian yang sangat terlihat dalam perubahan tersebut. Berikut penjabaran fenomena yang tampak nyata di lingkungan kampus. Yang pertama, meningkatnya kesadaran akan personal branding. Nah, banyak mahasiswa kini yang berusaha menampilkan diri secara positif, profesional, dan menarik melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Personal branding ini sendiri dianggap penting untuk menunjukkan kemampuan diri, kreativitas, serta kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Misalnya, mahasiswa jurusan komunikasi aktif melakukan konten edukatif, sementara mahasiswa seni menampilkan karya-karya secara digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berorientasi kepada prestasi akademik, tetapi juga pencitraan diri di ruang publik digital. Yang kedua, aktivitas organisasi dan kegiatan kampus yang serba digital. Kegiatan organisasi mahasiswa, komunitas, maupun unit kegiatan kini banyak dipublikasikan melalui media sosial. Dokumentasi kegiatan, promosi acara, serta hasil capaian organisasi diunggah untuk membangun citra positif dan meningkatkan eksistensi sosial. Hal ini menandai adanya pergeseran budaya. Dari kegiatan yang bersifat internal menjadi kegiatan yang memiliki orientasi eksternal dan publik. Tujuannya bukan hanya untuk melaporkan kegiatan, tetapi juga untuk menarik perhatian, dukungan, dan partisipasi luas dari masyarakat kampus maupun publik umum. Yang ketiga, pergeseran pola interaksi sosial. Nah, kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah cara berinteraksi mahasiswa. Sebagian besar komunikasi kini berlangsung melalui grup daring seperti WhatsApp, Telegram, maupun platform yang lain. Meskipun hal ini mempermudah komunikasi dan mempercepat penyebaran informasi, dampaknya akan menurun intensitas interaksi tatap muka secara langsung.
Banyak mahasiswa yang lebih nyaman berkomunikasi lewat teks dibandingkan berbicara dengan orang secara langsung. Pada akhirnya, dapat mengurangi kedekatan emosional dan rasa kebersamaan dan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, perubahan bentuk solidaritas sosial. Meskipun interaksi sosial bergeser ke ranah digital, nilai-nilai seperti kebersamaan, empati, dan solidaritas tetap bertahan. Bedanya, bentuknya kini menyesuaikan dengan konteks digital. Mahasiswa menunjukkan kepedulian sosial melalui kampanye digital, donasi online, dan dukungan virtual terhadap isu-isu seperti bencana alam, kesehatan mental, pendidikan, dan lingkungan hidup. Fenomena ini mencerminkan bahwa semangat gotong royong tetap kuat meskipun salurannya telah berubah. Yang terakhir ada pengaruh budaya populer dan globalisasi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempercepat penyebaran budaya populer atau pop culture di kalangan mahasiswa. Tren gaya hidup, cara berpakaian, bahkan gaya berbicara banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Hal ini memperlihatkan bahwa mahasiswa kini hidup dalam lingkungan multikultural dan global, yang dimana berdampak positif terhadap keterbukaan berpikir, namun juga beresiko mengikis nilai-nilai budaya lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada menganalisis nilai, budaya, dan identitas sosial. Lalu ada nilai sosial. Nah, yang pertama yaitu ada nilai eksistensi dan pengakuan sosial menjadi lebih menonjol. Nah, hal ini mahasiswa sendiri ingin diakui melalui like, views, dan followers. Nah, yang kedua yaitu ada nilai kebersamaan dan solidaritas tetap hidup, tapi berubah bentuk, misalnya lebih kolaborasi konten, dukungan digital, atau kampanye sosial online. Nah, yang ketiga juga ada nilai kedisiplinan dan tanggung jawab, terkadang menurun karena distraksi dunia digital. Selanjutnya yaitu budaya. Dari budaya sendiri muncul digitalisasi kampus di mana semua diabadikan dan dibagikan secara online. Nah, budaya sendiri memiliki pencitraan diri, mulai menggantikan budaya keasliannya yaitu disebut dengan autentisitas, yaitu budaya interkoneksi cepat di mana mahasiswa dari berbagai daerah dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi secara instan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada identitas sosial. Nah, identitas sosial sendiri terbentuk ganda menjadi dua, yaitu identitas nyata di lingkungan kampus, yaitu ada 3 misalnya, yaitu ada aktivitas, akademisi, atau seniman. Lalu yang kedua yaitu identitas digital di media sosial. Nah, itu juga terbagi menjadi 3, yaitu sebagai kreator, influencer, lalu konten edukatif juga sama dengan tersebut. Nah, banyak mahasiswa juga berusaha menampilkan versi ideal dari dirinya di dunia maya yang kadang berbeda dari realitas sebenarnya. Nah, hal tersebut juga dapat menimbulkan dilema identitas di mana mahasiswa berjuang antara menjadi diri sendiri dan memenuhi ekspektasi sosial digitalnya sendiri. Sebagai kesimpulan, fenomena identitas sosial mahasiswa di era digital ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara mahasiswa memaknai diri dan lingkungannya. Identitas sosial kini tidak hanya dibangun melalui aktivitas nyata, tetapi juga melalui representasi digital yang membentuk persepsi sosial baru. Kampus sebagai ruang sosial budaya perlu beradaptasi dengan kondisi ini, dengan menanamkan nilai-nilai autentisitas, tanggung jawab digital, dan etika bermedia sosial, agar mahasiswa mampu menjaga keseimbangan antara identitas digital dan nilai-nilai budaya yang luhur.